Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih ya, terima kasih atas kehadirannya eh, bergabung kembali kita di Forum Kemisan yang rutin kita lakukan setiap Kamis. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan edukasinya ya sebagai komunikator kesehatan. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita kembali akan ini ya sharing-sharing, bincang-bincang gitu ya, merefresh pengetahuan kita, sharing pengalaman kita tentang komunikasi antar pribadi. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini tema kita itu tentang teknik-teknik nih, teknik-teknik mengajak orang dengan cara yang ringkas gitu ya, Pak Risang ya, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi bagaimana sih kalau kita tuh yang Bapak Ibu yang pernah sudah sering mengikuti kegiatan forum pelatih KAP, apalagi yang sudah pernah ikuti training of trainernya gitu ya, dan juga yang sudah pernah mendengarkan materi KAP, mungkin akan kadang-kadang kita berpikir akan ada kebingungan gimana ya ini ya kalau misalnya mau pakai KAP, tapi kita terbatas dengan waktu. Misalnya di posyandu cuman 2 jam atau 1 jam setengah. Gimana nih pakai teknik komunikasi antar pribadinya, teknik membangun keakrabannya, atau di rumah sakit gitu. Nah, kita akan dengarkan langsung nih ya Bapak Ibu ya dari pakarnya nih Pak Risang yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dipersilahkan kepada Pak Risang. Halo, halo Mbak Lesti. Kedengeran nggak Ya, ya? Pak. Kedengaran Pak. Oke, saya sambil ini tadi sambil admit dan Oke, siap. sama mute-mutein. Tapi gini, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian sudah hadir dalam forum kemisan yang keberapa nih Mbak Lesti ya? Nggak terhitung kayaknya nih Pak. Udah banyak ya. Di Atau lupa atas, kita hitung ya? iya, di atas 20-an lah kayaknya nih Pak ya. Oh, 20-an 38 mungkin lewat. Pak, Lewat 38 Pak, 30. Oh, 38. 38 Oh, 38 ya, lumayan banyak nih. dari 38 Pak sekarang. Ya, Iya, betul. ya yang penting sih kita apa namanya? Kalau menurut kami gitu ya, continue ya itu penting gitu dalam membentuk habit ya, kebiasaan kontinuitas itu penting. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman tuh yaudah pokoknya setiap Kamis kita tetap ada gitu walaupun mepet cuma saya berdua sama Mbak Lesti gitu karena sebagian tim itu sedang ada kegiatan di Aceh. Dokter Basri lagi di Aceh nih kelihatannya katanya lagi mau ke Pulau Aceh kalau nggak salah tuh, pulau kecil di mana gitu yang jauh gitu ya. Dan beberapa teman lagi sedang ada kegiatan tapi kita tetap buat saja gitu, tetap apa namanya lakukan supaya apa namanya alurnya itu nggak putus ya. Jadi chain-nya gitu, jadi don't break the chain katanya kalau kita mau bangun kebiasaan itu jangan sampai putus lah gitu, tetap kita lakukan. Nah, kebetulan saya lagi di Bandung Bapak Ibu ya, lagi sama teman-teman Mitra Muda UNICEF melakukan pelatihan KAP. Ada Bu Mutia juga yang membantu kami di sini di Bandung untuk melatih teman-teman Mitra Muda. Nah, sharing aja kegiatan kami saat ini. Nah, moga-moga nanti setelah ini teman-teman yang lain Ibu Bapak bisa sharing juga kegiatan-kegiatannya ya. Gitu Mbak Lesti ya. Karena Iya, betul Pak Risang. ya, karena kita harap ini forum sharing ya. Jadi Ibu Bapak kalau punya pengalaman pendapat itu jangan ragu ya untuk dibagi dalam pertemuan ini ya. Nah, tadi Mbak Lesti sudah kasih pengantar tentang ini apa komunikasi kalau waktunya terbatas. Nah, ini kayaknya perlu kita bahas karena sebagian teman kelihatannya ya teman kerja kita sebagian tuh merasa bahwa wah kalau kita berkomunikasi ya dengan baik ya secara efektif itu butuh waktu lama itu ya. Sementara kami ini terburu-buru, pasien kami banyak, oh ngantri katanya ya. Jadi kalau misalnya kita buat edukasi saat melayani pasien, maka wah nanti jangan-jangan antriannya makin panjang, juga nanti kami disalahkan ya. Jangan-jangan ngamuk malah, kan berabe kalau begitu kan ya. Nah, Nah, itu bahkan di secara beberapa berat puskesmas misalnya, itu kan ada ini kan sudah menerapkan waktu ya, berapa waktu pelayanan, dalam waktu berapa menit nunggunya.
orang itu apa dihitung gitu ya. Orang misalnya setengah jam harus selesai terlayani. Mulai dari datang ngambil nomor sampai selesai gitu. Nah itu kan artinya waktunya juga semakin ketat ya. Nah apakah lantas kalau kita nggak punya waktu yang cukup, terus kita nggak bisa melakukan edukasi? Nah ini yang kita mau bahas nih. Moga-moga nanti teman-teman berkenan untuk sharing ya pengalaman teman-teman, tekniknya teman-teman, agar kita semakin kaya. Nah, kalau dari kami sendiri yang kebanyakan pakai KAP gitu ya, itu sebetulnya peluangnya besar, walaupun sedikit waktunya, antriannya banyak, tapi kalau kita jeli ya dan mau coba, sebetulnya ada peluang-peluang untuk bisa melakukan edukasi sama persuasi. Bahkan menurut pengamatan kami, kalau kita dalam keadaan sempit waktu, ya, waktu udah sempit gitu ya, antrian panjang, pasien pasti paham itu, wah, pasien apa namanya antrian panjang, mereka paham itu. Tapi ketika dalam situasi seperti itu kita masih bisa apa namanya membangun hubungan, membuat orang itu cerita dan membantu dia untuk meneguhkan komitmen, maka itu jadi jauh lebih berharga sebetulnya, jauh lebih mengena ketimbang kalau pasiennya nggak ada gitu kosong gitu ya, atau warga yang ke posyandunya itu lagi jarang gitu, terus kita buat edukasi gitu ya, nah, itu kan ketahuan bahwa kita punya waktu ya. Tapi kalau kita misalnya dalam keadaan sibuk, nah, itu kan beda ya. Kalau kita sibuk, lagi sibuk terus kita bisa ngasih perhatian sama orang, nah itu dampaknya buat orang itu lebih besar. Ya sama seperti kita misalnya ya, kalau kita ketemu pejabat, pejabat sibuk ya, sibuk. Tapi dalam kesibukan itu beliau masih bisa menyempatkan berdialog dengan kita, mendengarkan kita, ya, memberi perhatian kepada kita. Walaupun singkat, ya, walaupun singkat cepat aja gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa, wah beliau ini sibuk, tapi masih kok bisa memberi perhatian kepada kita. Itu kan nilainya beda. Nilainya beda ketimbang kita diedukasi sama orang yang apa atau berkomunikasi dengan orang yang memang punya waktunya banyak gitu. Nah itu sebenarnya kerangka berpikirnya ya. Nah sehingga kami ingin mengusulkan sejumlah teknik yang sebetulnya bukan punya kami juga ya. Ini adalah teknik-teknik yang sebetulnya kami dapatkan dari teman-teman di lapangan. Kita kompilasi gitu ya. Kan saya suka bilang sama teman-teman tuh kalau dalam pelatihan, saya kan sebenarnya kan eh, kompilator ya. Kompilator artinya yang ngumpulin lah dari pengalaman teman-teman atau ngumpulin teknik-teknik, terus kita coba, kita praktekkan, mana yang bisa, mana yang enggak, ayo kita lihat sama-sama ya. Nah, coba izin saya share screen ya, Ibu Bapak ya. Nah, teknik-teknik HP dalam yang ringkas untuk waktu terbatas ceritanya ya. Nah, walaupun ringkas prinsipnya ya, walaupun ringkas, usahakan apa namanya prinsip-prinsipnya masih diikuti ya, bahwa ada upaya untuk bangun hubungan ya, bahwa ada upaya untuk saling mendengarkan ya, dan upaya ya sedikit-sedikit untuk menguji komitmen ya. Menambah keakraban tuh penting, tetap penting karena disitulah kita bisa apa namanya memberikan ruang untuk pengaruh ya. Kalau kita kurang akrab, maka pengaruh yang kita berikan atau persuasi yang kita berikan itu suka suka mental gitu loh. Mental karena ada kecurigaan, ada apa namanya, dia tidak paham, dia nggak mau terbuka, dia tidak paham, atau dia punya sikap berbeda juga dia tidak mau ceritakan, gara-gara belum ada hubungan ya, keakraban gitu ya. Jadi tetap dilakukan. Juga saling mendengarkan tetap, walaupun singkat-singkat mendengarkannya, teknik-tekniknya potong kompas, shortcut, tapi tetap kita harus lakukan. Agar apa? Agar kita jadi tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kita jadi tahu kira-kira pasan yang pas buat dia apa. Agar, nah ini jangan kalah yang tidak kalah penting, kita buat orang ngomong tuh juga agar dia memperhatikan kita. Justru penting itu jadinya. Kan kalau narik perhatian itu gak usah perlu pakai gaya-gayaan. Narik perhatian pakai kalimat-kalimat yang indah gitu ya. Puitik gitu. Atau pakai suara yang gimana-gimana. Agak susah gitu ya.
Yang gampang mah tinggal tanya aja ke orangnya. Orangnya kemudian ngomongnya sama kita. Dengan dia bicara, berarti perhatiannya diarahkan kepada kita, ya. Dan lebih lagi kalau misalnya orang itu bicara dan kita mendengarkan, maka hukum timbal balik ya dalam perubahan perilaku itu bisa berlangsung. Dia ngomong, kita dengarkan. Dia merasa bahwa kita mendengarkan, dia merasa dihargai. Nanti berikutnya pas kita ngomong, dia akan mendengarkan kita, gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Tetap prinsip-prinsip ini dicoba dijalankan ya di dalam komunikasi yang walaupun singkat itu. Ya, kunci komitmen juga gitu. Walaupun kunci komitmen tentu beda dengan kalau kita punya waktu luang banyak gitu ya. Nah, cuma catatan saya yang paling bawah nih ini tidak kalah penting, posisinya fleksibel. Jadi jangan terpaku sama urutan ibu bapak ya. Ini dulu, bangun hubungan dulu. Yang kedua, apa namanya, saling mendengarkan. Jadi jangan nanya tentang hal yang berat dulu gitu. Baru ketiga kunci komitmen. Ya nggak gitu juga. Karena kan waktunya terbatas ya. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke tahap kedua ya nggak apa-apa. Tapi nanti di sela-sela itu kita coba cari cara untuk membangun hubungan. Ya. Jadi yang saya tampilkan yang pertama ini Bu, Bapak ya, tentang teknik-teknik membangun keakraban, hubungan, itu jangan dilihat sebagai melulu sebagai tahap pertama gitu. Enggak, itu bisa diterapkan nanti di akhir pun bisa gitu, di akhir gitu ya. Di akhir perbincangan yang singkat juga bisa gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Bapak Ibu ya, apa nih yang kira-kira bisa kita lakukan dalam waktu yang terbatas? Yang pertama, apa tuh? Ya pastilah yang pertama itu nonverbal. Nonverbal itu udah yang pertama gitu. Bahkan kalau misalnya kita udah berhasil di situ, berikutnya agak gampang. Ya. Jadi kayak senyuman, anggukan, gerakan tangan, ketika orang itu datang, nah itu adalah hal yang penting kita lakukan. Walaupun waktu kita terbatas. Dan nggak usah khawatir karena apa namanya? Karena kalau nonverbal kan nggak makan waktu banyak kan. Cuma butuh kemauan kita aja gitu untuk memulai apa komunikasi gitu. Jadi saran saya kalau misalnya warga itu datang gitu ke layanan entah ke posyandu atau pustu atau puskesmas gitu ya. Nah, itu langsung serang dengan nonverbal. Langsung senyumin. Langsung kasih anggukan sambil tersenyum, langsung kasih gerakan tangan yang nyaman. Ya. Nanti kalau orangnya, yang penting itu kan sebetulnya komunikasi itu timbal balik ya. Kalau kita senyum, orang itu senyum, maka berarti terjadi komunikasi dua arah gitu ya. Komunikasi dua arah jadi bukan hanya kata-kata atau verbal, tapi non verbal pun harus kita arahkan untuk komunikasi dua arah gitu ya. Jadi senyumin ya, kasih senyum, kasih gerakan tangan, anggukan. Walaupun belum ngomong ya, walaupun kita sambil ngerjain yang lain gitu ya. Karena sibuk kita harus sambil pegang pulpen gitu atau pegang apa. Tapi selama kita bisa senyum, langsung senyumin aja. Itu adalah satu cara, itu cara pertama ya untuk bisa membangun hubungan. Jadi jangan lupa itu, yang paling simpel-simpel dulu. Berarti Pak Tapi Joko tahu ya? Tahu Pak dia Joko. Pak Joko kan duluan dia. sebentar ya. Simple, cepat, tapi dia langsung masuk ke hati. Kan bilangnya gitu ya, kalau nonverbal itu konsumsi dari atau menyasar ke emosi. Sementara kalau kata-kata itu lebih banyak ke kognitif. Ya. Jadi manfaatkan dulu nih nonverbal. Ya. Terus apa lagi? Nama. Ya masih bisa kita gunakan teknik menggunakan nama dalam percakapan. Cuma jangan yang standar. Kalau yang standar kita belajar di KAP Basic itu kan ya gunakan dalam percakapan yang natural. Jadi ngobrol, tapi dalam ngobrol itu kita gunakan namanya. Oh, Pak Budi ya. Oke, Pak Budi tinggal di mana Pak Budi? Oh, tinggal di sana. Pak Budi gimana kabarnya? Gimana kondisinya? Ada masalah apa? Jadi kan ngomongnya itu kan lebih ke percakapan normal ya. Kadang-kadang yang jadi masalah percakapan normal itu waktunya tersedia atau enggak gitu. Kalau misalnya cuma setengah menit nih kalau kita pengen bangun hubungan.
Ya sudah kita coba potong-potong shortcut ya. Shortcutnya misalnya kayak gimana? Ya sebut namanya, terus ulangi lagi aja, "Ah ini Pak Budi ya? Oke, iya Pak Dokter. Ah Pak Budi, oke. Saya suka lupa nih Pak Budi. Oke saya ulangi ya, Pak Budi." Ah itu jadi ingat saya ya. Nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya kita ngobrol sebentar aja, pas kita lihat namanya, "Oh Pak Budi ya? Iya. Iya Bu Bidan." "Oh Bu Budi ya? Iya Bu Bidan." "Oke, saya juga punya teman namanya Budi. Mirip ya dengan teman saya, Bidan Budi di Klaten." Oh, kalau yang tahu PMBA pasti tahu tuh Bidan Budi, di Klaten ya. Nggak tahu beliau hadir nggak sekarang di sini. Bidan Budi. Jadi ada 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 bahasan tentang nama walaupun sedikit. Nanya artinya apa, terus singgung, nama itu dengan sesuatu yang lain, termasuk dengan, "Oh saya punya teman juga namanya Budi loh." Gitu ya. Dan perempuan kayak kayak Bu Budi, gitu ya. Atau apa, atau ketika kita menghafal juga kita coba katakan bahwa, "Iya saya harus hafal namanya, kan suatu saat entar ketemu di jalan saya jadi tahu namanya ya, Bu Budi ya, Bu Budi." Gitu. Nggak apa-apa, singkat 10 detik, 15 detik, tapi orang sudah merasa dihargai, itu yang penting tuh ya. Itu yang kedua yang kita bisa lakukan. Dan ini sifatnya bukan harus semuanya, ini opsional ya. Kira-kira mana yang pas kita lakukan, ada peluang mana, ayo kita coba ya. Ada lagi obrolan informal. Buat teman-teman yang mengikuti sesi KP, pelatihan KP kan paham bahwa, oh orang itu sukanya kan ngobrol hal-hal yang dia sukai. Jadi kalau kita pengen memulai obrolan, terutama orang-orang yang kemungkinan punya sikap dan perilaku yang kurang mendukung, kuncinya itu ya, dia punya sikap, perilaku yang kurang mendukung. Maka mulailah dengan obrolan informal. Itu selalu kita tekankan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalnya kita ke dalam rangka sweeping misalnya, sweeping orang tua yang belum, mengimunisasi anak. Kan kemungkinan besar nih orang yang tidak mau diimunisasi anaknya mungkin tidak punya atau sikapnya berbeda ya. Dia punya belief, dia punya attitude ya, mungkin berbeda. Jadi tidak seperti kita misalnya berpikir bahwa imunisasi itu penting. Maka jangan kita mulai langsung dengan datang ke rumah langsung ngajak, "Pak, anak Bapak belum diimunisasi nih Pak, menurut data yang kami peroleh dari puskesmas. Berkenan Bapak anaknya diimunisasi." Ya, ya nolak lah, nolak. Ya, saya kemarin ngobrol sama ini, teman-teman bidan di Taput. Ya ini nyimpang dikit aja ya, Bapak Ibu ya. Sama bidan di Taput, ngomongin tentang stunting. Ya, mereka bilang, "Kok Risang itu ibu-ibu kok, yang anaknya stunting nggak mau diajak ke puskesmas, ke posyandu nggak mau. Terus bahkan kita datangi nggak mau. Bahkan teman TPG ya sudah datang memberi bantuan gizi ditolak. Ini gimana nih? Kok mereka kok menolak penanganan stunting?" Oh gitu kan temanya ya. Terus saya bilang, Bu Bidan, ini mohon maaf ya, tapi kayaknya kok ibunya mungkin tersinggung, mungkin terhina, mungkin merasa sedih, malu. Dan itu bukan kasus di sana aja, di beberapa tempat juga ada laporan seperti itu. Didatengin berulang-ulang akhirnya tersinggung karena ketahuan, disoroti masyarakat, wah bawa anaknya stunting. Disebut stunting anaknya terus kemudian nggak mau datang ke posyandu. Ya, diidentifikasi sebagai anak yang stunting, terus kemudian ibunya datangnya belakangan. "Kenapa Bu belakangan Bu?" "Ah biarin aja deh nggak apa-apa." "Loh kok udah di sini langsung aja Bu?" "Enggak malu saya." "Malu kenapa?" Ternyata malu karena anaknya disebut stunting. Nah saya bilang, "Bu kalau gitu Bu Bidan, itu kan berarti orangnya udah malu, orangnya udah dia mungkin terhina, orangnya merasa gimana, rendah gitu ya.
Ya jangan dipaksakan begitu. Jangan dipaksakan ngomong tentang stunting. Datang-datang sana ngomong tentang stunting. Ya mungkin nggak suka. Ya coba kalau gitu datang ke sana, obrolin yang lain aja. Ya. Jadi kalau dalam apa namanya dalam metode KAP yang standar kan kita datang terus kita melakukan observasi singkat aja, lihat oh ada foto anaknya, ada foto pemuda misalnya pakai tentara, pakai pakaian tentara, ya kita tanya aja, siapa itu bu? Oh itu anak saya. Oh tentara ya? Iya, tugas di mana? Oh ada cerita lah, anak yang tentara tugasnya di Kodam mana, pangkatnya apa, gimana jadi tentara dulu dan sebagainya. Nah dari situ barulah kemudian kita masuk ke topik yang kita sukai. Jadi kalau dalam kasus kita berkomunikasi itu kan kita ajak dulu ngobrol dengan topik yang dia sukai dulu. Baru kemudian kita masuk ke topik yang kita sukai. Nah, jadi bisa lewat observasi atau lewat nanya-nanya dulu, ketahuan topik yang dia sukai, langsung. Atau kadang-kala juga orang datang menunjukkan topik yang dia sukai, cuma kita nggak ngeh, ya. Ada pasien TB RO ya datang ke rumah sakit, terus bilang, Pak dokter maaf ya, saya 2 bulan ini nggak datang karena saya dapat kerjaan rezeki nomplok di kota. Oh, tapi kadang-kala kita nggak menyambut. Yang pernah saya amati justru kita berfokus kepada apa yang kita sukai. Loh Pak, jangan gitu dong Pak. Lain kali ya, karena udah 2 bulan nih Pak, kalau nggak minum obat bahaya nih. Wah bla 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 bla. Nah, itu kan topik yang kita sukai, tapi kan belum tentu topik yang si pasien itu sukai. Kalau yang disukai pasien itu kan pasti tentang kerjaannya itu. Makanya kita tanya, wah kerjaan apa Pak? Itu loh Pak dokter, bangun-bangun itu BTS. BTS apa? Itu BTS yang buat telepon, handphone itu. Oh iya ya tower-tower gitu ya. Iya. Berapa banyak? Oh banyak. Oh gede itu proyeknya apa ya? Oh lumayan Pak dokter. Ah gitu. Akibatnya apa? Akibatnya dia senang. Kalau udah senang nanti bisa itu ngomongin yang lain. Nanti lah, setelah itu baru kita bicara tentang pengobatan. Tapi pengobatan jangan taruh di depan. Ya, karena dia pasti nggak suka lah. Dia udah nggak minum obat 2 bulan ya. Nah, kan dia pasti juga punya perasaan bahwa dia salah gitu. Ya kalau kita angkat lagi ya sedih lah dia. Pasti nggak suka gitu. Nah, jadi kuncinya kan nyari obrolan yang disuka. Nah persoalannya ya, kadangkala kan kalau di layanan kita nggak bisa mengobservasi lama-lama atau ngobrolnya lama-lama gitu. Waktunya terbatas. Terus gimana dong teknik obrolan informal itu di-shortcut gitu, supaya cepat? Ya bisa. Nah kalau kami biasanya menyarankan, kalau gitu tanya aja yang kira-kira masuk dalam ranah topik yang dia sukai, ya. Tapi setelah itu dengarkan. Dengarkan tapi dengarkan cepat-cepat aja, pakai parafrase lalu apresiasi. Nah itu udah cukup kena tuh, udah cukup kena. Ya mungkin hasilnya ya beda pasti dengan kita misalnya 5 menit ngobrol tentang topik yang dia sukai gitu ya. Kalau di rumah misalnya, di kunjungan rumah, 5 menit dia cerita gitu. Wah saya ahli masak, dia cerita tentang masak gitu. Kan seneng ya. Itu pasti beda dengan kita cuma 1 menit gitu. Tapi paling enggak tetap ada impact yang positif. Nah ini contoh. Contoh teknik yang tadi saya sebut ya. Ini bukan dari saya nih, ini dari salah satu nakes juga yang saya observasi. Jadi langsung tanya aja misalnya, ngomong hobinya apa sih nih Pak Handoko? Oh saya suka dengerin musik. Nah lihat lah, dia ngomong dengerin musik. Maka kita harus mendengarkan. Dan mendengarkan kalau dalam versinya KAP itu dalam bahasa sehari-hari ya, itu artinya nyambung. Maka kita tanya langsung, dengerin musik pakai apa? Oh speaker itu dok speaker, speaker home audio begitu. Oh, lengkap ya? Oh, lengkap. Ada CD playernya, ada preamp, amplifier ya, ada treatmentnya juga di dindingnya. Nah, kan kita sebenarnya udah mulai mendengarkan. Kalau kita biarkan dia akan cerita banyak, waktu kita nggak ada. Makanya kita harus kelola.
kelola percakapannya. Dan salah satu cara mengelola adalah parafrase ya. Jadi mendengarkan pakai mirroring, setelah itu parafrase. Oh lengkap kalau gitu ya. Wah bagus itu. Wah itu hobi yang bagus itu Pak Handoko ya. Jadi nggak keluaran kemana-mana tuh. Jadi di rumah aja terus kan. Ya kan? Iya betul. Bagus itu. Jadi kita udah ngunci. Intinya kan dia pengen cerita banyak, udah mulai cerita, kita mirroring, terus kita kunci dengan parafrase. Kalau nguncinya pakai parafrase, itu maka dia nggak akan terasa bahwa kita itu sudah mengunci percakapannya, ya. Tapi kalau kita nguncinya ngunci begitu aja, perangkatnya lengkap. Oh, Pak Handoko, oh lengkap banget, ada ini, ada itu, ada treatment juga di ini. Oh iya, bagus. Nah sekarang kita ngomongin tentang ini ya, penyakit kita nih. Nah itu kan mengalihkan secara maksa. Kalau mengalihkan secara maksa itu membuat orang juga rasanya gimana gitu ya, terpotong gitu. Wah dipotong nih obrolan saya. Wah tadi saya belum tuntas nih cerita. Gitu tuh. Kalau kita tidak parafrase. Makanya parafrase dulu. Dia cerita tentang lengkap, oh parafrase. Oh jadi lengkap ya CD player ini itu. Waduh gitu lengkap ya. Dia bilang iya lengkap. Oh, langsung, oh bagus itu. Berarti nanti Pak Handoko itu hobinya di rumah aja ya, nggak keluaran kemana-mana. Oh iya dok, udah selesai. Dia ngomong iya, ambil alihkan ke topik yang lain. Ya. Nah ini kan sebetulnya model mengelola percakapan standar KP juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang ngomongnya banyak, jangan diam saja. Kalau diam aja ya nanti dia ngomong terus kita bingung motongnya di mana. Ngomong terus kita diam yang dengerin dia. Lihat jam sesekali, kok lama bener dia ngomong nih ya. Waduh cerita lagi nih, belum selesai waktu saya terbatas nih. Kitanya kepikiran, waktunya udah banyak, habisnya omongannya masih terus. Nah, makanya kalau kita pengen mengelola percakapan, masuklah di dalam percakapan itu. Masuknya dengan apa? Dengan mirroring. Dia ngomong, saya suka dengarkan musik. Oh musik ya? Itu mirroring namanya. Memantulkan kembali. Oh musik, oh lengkap, Oh memantulkan aja. Tapi nanti pada saat yang pas, cukup nih dia ngomong nih. Lalu parafrase. Parafrase itu artinya mengungkapkan kembali cerita dia ya dalam format yang lebih singkat dan kita minta konfirmasi supaya dia ngomong iya, iya begitu, betul itu iya. Ketika dia ngomong iya, itu kan jawaban tertutup ya. Artinya kita melempar pertanyaan tertutup. Jawabannya iya dan tidak. Ketika dia ngomong iya, dia berhenti di situ. Ya, di situ kemudian kita alihkan percakapannya. Nah, ini yang namanya mengelola percakapan. Jadi Ibu Bapak yang tadi itu obrolan informal atau obrolan yang disukai sama lawan bicara kita itu masih bisa diterapkan ya, tapi harus dikelola. Dikelolanya dengan itu tadi dengarkan parafrase atau mirroring parafrase dan apresiasi ya. Terus apalagi saya punya pengalaman teman-teman dokter muda dulu. Jadi teman-teman dokter muda itu dulu, saya dulu sempat bantu-bantu ini apa namanya IKM di FK-nya Atmajaya ya. Ya ada berapa angkatan lah, mungkin 8 angkatan lah saya sempat bantu-bantu gitu ya. Nah salah satu yang kita pelajari adalah gimana caranya masuk ke masyarakat. Ada kalanya teman-teman itu waktu itu agak susah masuknya gitu. Seolah warga itu kok menjauh, warga itu kurang dekat dan sebagainya. Nah, salah satu teknik yang kita coba kan waktu itu adalah coba ya walaupun bapak-bapaknya pada jadi preman-preman gitu ya, daerah-daerah susah memang gitu. Bapaknya jagoan preman itu nggak suka sama kita gitu. Nah, kalau nggak suka sama kita ya jangan ngobrol sama bapaknya. Ya nggak perlu kita susah-susah mencoba untuk mempersuasi, membangun hubungan sama bapaknya. Kalau emang nggak suka ya gimana lagi dong. Tapi coba interaksi sama orang yang dia cintai. Nah, gitu tekniknya. Misalnya apa? Misalnya anaknya. Kan main sama anak kan lebih gampang ya. Ya udah datang ke sana, ngobrol sama anak-anaknya, ya ajak main. Lihat
akibatnya. Oh, ternyata bapak-bapaknya, orang tuanya kan jadi luluh juga. Ya. Nah ini pengalaman yang sama yang saya dapatkan dari teman-teman di Papua yang diceritakan kepada saya. Datang ke kampung waktu posyandu, terus mau penyuluhan imunisasi. Disuruh turun sama mamah-mamahnya. Apa itu imunisasi? Tidak mau kami. Sana, 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 turun, turun. Turunlah teman kami itu. Ya, kayaknya ada nih teman di sini ya, teman-teman Gapai Papua cerita itu. Terus kemudian ya ngapain lagi ya? Disuruh turun ya turun. Terus beliau kemudian ya udah kalau gitu saya main aja sama anak-anaknya. Ngobrol sama anak-anaknya. Anak-anaknya mau apa dibantu sama dia. Oh nangis ditemenin, butuh mainan dicariin, gitu. Gitu-gitu aja. Tahu akibatnya apa? Wah, menurut teman kami di sana jadi cerita, "Oh, ternyata mama-mamanya melihat, perilaku kami, eh, kami kemudian diminta, 'Eh, kamu tadi siapa namanya?' Saya lupa namanya, 'Duh, saya David, David, Mama.' 'Ah, kamu tadi mau bicara apa?' 'Ah, tentang imunisasi, Mama.' 'Ah, coba ceritakan kepada kami imunisasi itu.' Terus akhirnya dia ngomong tentang imunisasi, memberikan penyuluhan, gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ngobrol sama yang Tengah tuh ada mereka cintai, gitu, ya. Jadi nggak perlu kita bersusah payah, membangun hubungan sama orang yang kita suka kadang kala, tapi kita juga bisa bangun hubungan dengan orang lain yang dicintai atau disukai sama orang yang kurang suka sama kita itu, gitu ya. Terus apalagi, hadiah kecil. Hadiah kecil, terutama buat anak-anaknya gitu ya. Itu juga membangun hubungan dengan cepat. Datang ke puskesmas, Adek ikutan sama orang tuanya, "Ini nih Adek, aku punya ini Dek." Kasih. Tapi jangan kasih yang manis-manis ya Ibu Bapak ya. Kan kadang-kadang teman-teman dari luar itu datang bagi-bagi coklat, bagi-bagi permen. Aduh bahaya ya, sekarang kita tahu gula itu berbahaya buat anak-anak. Jangan dibiasakan kasih gula, nanti takutnya mereka nggak bisa makan makanan yang bergizi ya, yang rasanya tidak manis gitu. Itu kita harus cegah itu ya. Nah, terus apalagi? Nah, kadang ya, kalau kita bangun hubungan itu, bisa juga kita pakai teknik yang namanya sambung saat berakhir. Maksudnya, kita emang cepat-cepat aja, tapi kita juga menjanjikan atau memberi peluang, kalau nanti kita ketemu lagi, kita akan berinteraksi, ya. Sama seperti kalau kita ketemu sama teman gitu ya, kan nggak punya waktu banyak ya, misalnya lagi pada sibuk gitu, berpapasan aja, entar kita ngobrol lagi ya." Maksudnya supaya orang tahu bahwa, kita itu masih tetap pengen bangun hubungan gitu, nggak berhenti sampai di sini. Nah gitu loh, ya. Jadi entah konteksnya apa, misalnya pas pas kita ngobrol singkat ternyata si ibu itu pintar masak, "Aduh, bagus banget Bu ya, saya nggak bisa masak Bu, pengen lu belajar masak dari Ibu, kapan-kapan ya Bu ya, kalau kita ketemu ajari saya ya." "Ah, iya iya." Itu kan memberhentikan percakapan juga, tapi memberhentikan percakapannya itu dengan cara yang elegan, cara yang apresiatif. Karena kita mengharapkan pertemuan lagi dan saat itu kita mengharapkan dia cerita, gitu ya. Nah itu teknik yang kesekian ke-6 ya. Teknik yang lainnya, nah ini dia, terutama buat orang yang mungkin yang kita hadapi itu, apa, agak nggak mau cerita gitu ya, agak tertutup gitu karena mungkin sensitif, malu dan sebagainya. Kita bisa pakai teknik-teknik yang dipakai sama guru-guru BK, yaitu membuka diri terlebih dahulu, ya. Terutama buat yang, apa namanya, yang punya sikap atau perilaku yang kurang positif lah, seperti standar kita gitu ya. Jadi kalau guru BK itu gini, misalnya ada anak nakal ya, sering bolos gitu. Kan bolosnya ya belum tentu nakal sih ya, pokoknya sering bolos ya, sering bolos. Nah bolos itu kan, apa namanya, kadang dianggapnya negatif gitu. Negatif, mungkin dia malu cerita gitu yang sesungguhnya. Nah guru BK bisa memulai, dengan membuka diri terlebih dahulu, terutama untuk menetralisir, norma yang berlaku. Jadi misalnya kalau dia itu sering bolos ya guru BK-nya bisa bilang, "Nak, kamu itu ya absennya 4 kali dalam bulan ini, sama kayak aku dulu. Aku juga dulu pernah tuh sampai 4 kali."
Kalau aku dulu bolos karena suruh kerja sama orang tua aku. Kalau kamu kenapa? Kenapa kok apa namanya? Kenapa kok sampai 4 kali nggak masuk? Eee, jadi dimulai dengan membuka diri kita dulu sebagai komunikator dengan berharap ada proses yang cepat, lawan bicara kita itu membuka diri kita, membuka dirinya gitu, ya. "Wah, kamu ini berantem ya?" "Iya, Bu." "Wah, kamu sama kayak saya." "Ah, Ibu suka berantem?" "Iya, saya juga dulu waktu walaupun saya perempuan dulu sempat berantem sama teman, gara-garanya ini." "Loh, kamu kenapa sih gara-garanya?" Jadi kita membuka diri kita dulu, harapannya nanti lawan bicara kita, pasien, warga itu ikut membuka dirinya, lebih cepat gitu prosesnya gitu ya. Atau bisa juga misalnya kalau makan, ya misalnya ada masalah dengan, metabolik gitu ya, entah diabetes misalnya, ya mungkin dia malu cerita gitu ya, malu berterus terang, "Wah, ini Bapak hobi makan jangan-jangan ya kayak saya. Saya juga hobi makan, kalau udah makan ini nggak bisa berhenti terus-terusan." Kalau Bapak nih makannya makan apa nih yang buat, nggak bisa berhenti nih? Nanti dia tanya begitu, nanti diharapkan dia akan cerita gitu. Nah, yang kanan atas, humor. Humor juga penting dan bisa membantu kita membangun hubungan secara lebih cepat ya. Saya belajar ini dari Bu Lili di Rumah Sakit Karyadi dulu itu. Mungkin 15 tahun lalu ya. Saya pernah mengamati beliau kerja menangani pasien-pasien TBRO. Waduh, itu bagus banget itu, cara buat humornya. Makanya, pasien-pasien pada suka gitu sama dia, dicariin sama pasien-pasien, ya. Dan saya pelajari itu tekniknya. Wah, tekniknya bagus, sesuai dengan standar lah paling enggak. Iya, ilmunya ada gitu. Tapi dilakukan ya dengan alami, ya. Kan komunikasi itu kadang-kadang, ya kita sudah lakukan cuma belum ada namanya aja. Nah, kalau humor itu teknik standarnya kan setup dulu baru punchline. Nah, gitu punchline-nya apa? Jadi setup, punchline, cuma gitu aja sebenarnya ya. Jadi setup itu semacam pengantar situasi yang kemudian dihajar sama punchline secara berbeda gitu, kok kontras, kok jadi lucu gitu ya. Misalnya gini nih, ini yang humornya Bu Lili tuh, yang saya hafal betul ya, ditelepon sama pasien. Kadang telepon tuh, "Halo Bu Lili, iya ya kenapa Pak Adi? Ini makan saya apa ya? Saya bingung mau mau makan apa." "Loh Pak Adi mau makan apa? Ikan boleh nggak?" "Boleh." "Apalagi?" "Oh ayam boleh nggak?" "Oh Pak Adi bisa makan apa aja, makan sayur, makan ini bisa, apapun bisa dimakan, asal jangan batu aja." Itu asalkan jangan batu aja itu kan apa ya, tadinya setup-nya makan apa aja boleh, terus kemudian asal jangan batu, itu jadi kebalikannya gitu ya, jadi kontras gitu. Itu yang buat lucu, pasti dia ketawa gitu ya, yang gitu-gitu. Saya belajar dari beliau, makanya kalau dalam pelatihan-pelatihan KP kan saya suka pakai juga model-model kayak gitu. Misalnya waktu latihan menghafal nama kalau ibu bapak ingat, jadi bapak ibu ingat ya jurus 5 kali menyebut nama ya, jadi disebut itu jurusnya, dipakai itu dalam percakapan namanya minimum 5 kali. Cuma pakainya dalam percakapan yang normal ya. Jangan padi 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 padi, padi 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 itu punchline gitu, orang ketawa gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu ya, sederhana aja kalau kita sih ya. Kan kita bukan komedian atau bukan stand up, komik gitu, komika bukan ya. Jadi yang pakai yang sederhana aja, set up, punchline, ketawa orang, beres ya. Nah, terus ketika kita masuk ke persuasi ya, ya entah bisa persuasi duluan juga nggak apa-apa. Kan kalau dalam KP itu salah satu, apa namanya, prosesnya itu, terutama buat yang sikapnya berbeda itu kan kita harus dengarkan dulu, apresiasi, klarifikasi gitu ya. Dengerin dulu gitu, dia misalnya nggak minum, obat, misalnya dikasih obat 8 macam, terus dia bilang, eee
Pak dokter saya minumnya 3 aja ya. Jangan langsung patahkan atau jangan langsung salahkan, tapi tanya dulu, eee, 3 itu apa aja? Yang ini sama itu, oh gitu, yang lainnya saya nggak minum. Wah ada apa? Soalnya kalau yang lain diminum saya pusing, pusing gimana? Itu loh seperti begini, begitu begitu. Oh ya ya, itu kan didengarkan dulu. Nah setelah itu kan baru kemudian kita coba apresiasi, wah iya nih, ini yang 3 ini nih bagus nih, padi ya, ini 3 ini mengandung ini untuk ini tuh. Jadi dibuat dia senang dulu bahwa meminum 3 obat yang yang dimiliki itu adalah hal yang bagus. Jadi jangan fokus ke yang 5 yang belum diminum. Kalau kita fokus ke yang 5, "Wah ini belum diminum, ini entar ibu jadi begini jadi begini jadi begini." Nah itu kita fokus ke yang kekurangan. Nah, kita kan belajar ya kalau orang itu ternyata nggak suka ditunjukkan kekurangannya. Orang lebih suka ditunjukkan kelebihannya. Makanya walaupun dia baru bisa minum 3, 3 itu kelebihannya apa? Diangkat, kan gitu ya. Nah setelah itu, baru kemudian kita, sampaikan klarifikasi atau pesan bahwa, sebaiknya minumnya yang 5 juga diminum, alasannya ini itu. Tapi itu dilakukan setelah kita mengapresiasi ya. Jadi dengan demikian nanti proses persuasinya lebih mulus gitu, tidak menimbulkan, pertentangan gitu, perlawanan. Kan kadang pasien juga gitu, "Bu, Bapak ya, kita minta dia minum 8 obat misalnya, terus dia minum cuma 3, terus kita bilang, "Wah kalau 3 entar nggak bisa sembuh karena ini itu." Di dalam hati dia kan akan berpikir, "Ah, kan Bapak belum ngerasain apa akibatnya." "Oh Bapak nggak tahu sih itu efek sampingnya, gimana sih itu?" Nah kalau udah punya pikiran-pikiran seperti itu agak susah kita persuasi. Ya jadi mendingan kita dengarkan dulu, terus kita apresiasi, ya artinya dia punya kelebihan juga tuh, ada bagusnya dia minum 3 itu. Bagusnya apa? Nah disampaikan, baru kita klarifikasi. Nah, persoalannya kan kalau model kayak gini, mungkin terlalu terlalu ini ya, terlalu lama kalau kita punya waktu yang terbatas. Maka kita bisa pakai teknik yang namanya counter argumen. Iya, counter argumen itu artinya gini, kita itu menyampaikan pesan yang nanti sifatnya berempatik, sesuai dengan kira-kira apa yang dia rasakan dan pikirkan, tapi juga kita kemudian menindaklanjuti dengan, penjelasan tentang, perilaku yang kita harapkan dia lakukan. Nah, itu adalah perilaku yang kita sarankan gitu. Nah, jadi gini, misalnya buat ibu yang belum mengimunisasi anaknya, kita nggak punya waktu nih untuk nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Terus tapi kita paham bahwa di sekitar sini, di masyarakat sini kelihatannya, lebih karena ketakutan pada efek samping gitu. Efek sampingnya, demam, khawatir anaknya demam gitu. Misalnya kita tahu ya, oh kebanyakan begitu. Maka kita bisa langsung masuk ke topik itu. Oh iya Bu ya, mungkin Ibu mungkin Ibu ini ya Bu ya, khawatir, demam ya Bu ya? Kan umum tuh ya, Bapak Ibu ya kalau anak itu ibu orang tua itu khawatir kalau anaknya demam sehingga mereka nggak mau diimunisasi anaknya. Oh, Ibu mungkin khawatir ya, eee, khawatir anaknya demam ya? Nah itu memang banyak juga Bu yang, orang lain, berpikir seperti itu, orang lain juga banyak yang berpikir seperti itu. Khawatir kalau nanti anaknya demam habis diimunisasi dan nanti takutnya ada apa-apa gitu. Ya saya juga, kalau sebagai orang tua juga ada juga kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Nah itu kan artinya kita mencoba berempatik. Pertama kita mencoba mengangkat halangan yang kemungkinan besar dia juga mengalami gitu. Nah tapi ini harus 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 pas ya dalam pengertian kalau misalnya, problemnya itu adalah isu halal haram, ya itu yang kita angkat. Oh, mungkin ini ya, Bu, ya, ada juga orang yang berpikir, imunisasi itu nggak halal gitu. Jadi mereka enggan diimunisasi. Saya juga kalau misalnya, vaksin yang nggak halal, saya juga nggak mau kok, Bu.
gitu. Saya juga sebagai orang tua punya kekhawatiran, wah gitu ya. Artinya kita angkat apa namanya masalah yang kemungkinan besar dihadapi oleh yang bersangkutan, lalu kemudian kita berempatik, ya. Nah setelah itu barulah kita langsung sampaikan klarifikasi kita, ya. Bisa dengan perumpamaan, misalnya yang tentang demam tadi itu. Iya sih Bu ya, orang berpikir, takut, khawatir, demam anaknya. Kan kalau demam entar dipikirnya ada apa-apa ya. Sama sih sebenarnya Bu, kalau saya juga sebagai orang tua juga, khawatir juga kalau misalnya habis dapat imunisasi nanti anaknya terjadi apa-apa, itu ada juga Bu, saya punya kekhawatiran seperti itu juga. Cuma begini Bu, kita sudah melihat Bu, ternyata, gini, apa, demam itu apa? Nah, kita langsung kasih perumpamaan. Nah, ini kita bisa rujuk ke apa, dokumen perumpamaan yang kita punya ya, Ibu Bapak ya. Misalnya kalau untuk menjelaskan tentang imunisasi, oh itu Bu seperti pendekar gitu ya. Jadi anak-anak kan udah ada pendekar tuh dalam tubuhnya. Tapi ya yang namanya pendekar kalau mau jago, mau sakti, bisa nggak ya tanpa latihan? Kan nggak bisa ya, harus latihan. Nah makanya latihannya itu dengan lawan tanding yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, cuma lawan tandingnya itu udah dibuntungi, udah dilemahkan di pabrik gitu ya. Dimasukkan ke dalam tubuh anak, berantem, pasti kalahnya. Kenapa? Karena sudah dilemahkan. Ya bisa juga sih lawan tandingnya sama lawan tanding yang liar, virus-virus yang liar yang belum dilemahkan. Cuma takutnya nanti dia kalah gitu ya. Nah, kalau untuk yang demam tadi ya, bagian demam tadi, kalau kita lihat buku panduan perumpamaan, itu kan kita bisa jelaskan, ya yang namanya latihan ya Bu ya, latihan silat misalnya ya, anak kita itu kadang-kala kalau latihan silat kan, ya suka pegel-pegel gitu ya, badannya gitu ya, suka linu-linu gitu ya. Tapi kan kalau pegel-pegelnya itu, ya otot-ototnya gitu ya, pegel gitu kan biasanya 2-3 hari kan sembuh gitu ya. Ya namanya juga latihan ya, kadang ada keras-kerasan dikit lah. Tapi ya tidak apa-apa kan latihannya kita pasti diatur menangnya gitu. Maka kalau imunisasi juga gitu Bu, kadang-kala apa namanya, habis diimunisasi ada sebagian anak yang demam-demam gitu. Ini akibat latihannya dengan lawan tanding itu, kan gitu ya. Atau kalau kalau kita bicara tentang halal haram gitu ya, kita bisa perumpamakan itu loh Bu, seperti telur ya Bu ya. Kalau telur di peternakan ayam itu kan mengandung najis nggak ya? Kan ada najisnya juga tuh, ada tele ayamnya tuh kan ya, nempel gitu. Tapi apakah tele ayam kita makan? Kan enggak kan ya Bu ya, udah dibersihkan. Jadi yang kita makan ya halal. Sama seperti vaksin, kadangkala nggak semua ya, sebagian itu kandangnya ada yang terbuat dari zat yang belum halal, sebagian aja. Tetapi waktu vaksin itu kita gunakan, dimasukkan ke dalam tubuh anak, ya udah halal. Kenapa? Ya karena udah dibersihkan. Jadi kalau kita cari di vaksin itu ada nggak zat yang tidak halal? Oh nggak ada. Kan udah mengalami, udah dibersihkan gitu ya. Jadi kalau untuk yang counter argumen itu modelnya di bagian akhir kita jelaskan dengan perumpamaan supaya singkat gitu ya. Nah, lalu apalagi ya? Nah, yang ketiga tentang kunci komitmen. Gimana nih kalau kunci komitmen itu kan kalau di kalam KP standar kan lama. Gimana caranya membuat agar partisipan, lawan bicara, pasien itu mengulangi pesan kunci kita, apa perilakunya, manfaatnya apa, kurang lebih seperti itu. Ya kalau kita tanya, jadi gimana Bu? Ini kan lama jawabnya. Jadi langsung aja caranya adalah dengan menyampaikan kalimat tidak lengkap supaya dia lengkapi. Oke Bu, kan Ibu mau sembuh? Iya, alhamdulillah emang mau sembuh ya. Nah, kalau sembuh harus minum apa? Obat. Obatnya berapa nih Bu? 4 ya Dok ya? Iya 4 harus diminum karena mau sembuh. Terus kalau kita, pakai yang teknik menyaksikan untuk meneguhkan, ya kita bantu dia dengan nonverbal supaya cepat. "Pintar Ibu, kalau Ibu minum terus rasanya mual-mual, pakai nonverbal gimana?" "Hah? Oh enggak kok Dok, mau. Ah, bagus." Nonverbalnya kita, tunjukkan untuk membantu dia menjawab. Terus untuk bagian terakhir merinci untuk membayangkan ya.
Itu kan biasanya kita tanya kapan, di mana, ya, bagaimana, supaya dia bisa mengutarakan dengan lebih rinci apa yang akan dilakukan. Tapi kalau dalam keterbatasan waktu ya nggak usah seperti itu. Pertanyaannya jadi pertanyaan tertutup aja, kasih opsi. Jadi gimana Bu? Mau minumnya kapan? Pagi atau siang? Pagi dok. Jadi dibantu dengan opsi. Misalnya kita edukasi tentang imunisasi. Jadi kapan nih mau ke puskesmas untuk ambil imunisasi serota? Mau besok atau lusa atau gimana? Besok, besok Bu Bidan. Bener nih. Wah, gitu. Jadi kita bantu sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Saya lihat PowerPoint-nya sudah habis. Berarti kurang lebih gitu Ibu Bapak yang bisa saya share siang hari ini. Kayak kebanyakan saya. Mohon maaf ya Mbak Lesti ya. Silakan sekarang gilirannya Ibu Bapak untuk sharing-sharing. Saya serahkan ke Mbak Lesti. Yuk, Mbak Lesti. Makasih Pak Risang. Wah, ini ya Bapak Ibu, sebenarnya sudah diulang-ulang sama Pak Risang ya, tapi diulang-ulang semakin mendalam nih Bapak Ibu ya. Semakin mendalam dan semoga ini bisa makin ini ya menguatkan ingatan kita, pengetahuan kita gitu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah jam 13.59 di saya. Kita mungkin ada tambah 10 menit ya Pak Risang ya untuk sesi tanya jawab atau sharing-sharing pengalaman. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin saya bukan bertanya, Bu. Ya, Ibu mau sharing Bu, silakan monggo Bu, Iya, boleh. dulu saya Iya, pernah silakan Bu. tugas waktu Supin Polio. Saya bertugas di daerah pegunungan Papua Tengah. Itu artinya untuk masuk ke sana, saya selalu membawa bahan kontak. Karena daerah gunung, kalau daerah pesisir biasanya kami bawa bahan kontaknya itu kalau untuk mama-mama atau bapak-bapak. Di daerah gunung saya kalau turun itu biasanya bawa rokok karena di sana orang merokok. Jadi pertama itu saya tidak akan bicara terkait dengan supin polio ataupun imunisasi, tapi saya lebih banyak mengobrol dengan baik masyarakat yang ada di sana. Terus tapi saya pilih yang kira-kira siapa di antara Bapak atau Ibu itu yang bisa membantu saya untuk mensosialisasikan terkait dengan supin polio seperti itu. Terima kasih. Makasih Bu Gapai ya Bu ya. Bukan ini teman dari Gapai Papua. Iya, saya tugas di Pania ya Pak. Bu Mariamah ya. Nah, Ya, gimana tuh. Pak Risang? Tadi Bu Mariamah sampaikan jadi kayak kalau apa ya, meminta orang terdekat gitu ya Pak Risang ya, atau orang yang paham gitu Pak Risang, gimana Pak? Ada dua tuh ceritanya dari Bu Mariamah itu. Satu, bahan kontak. Nah itu contoh bagus tuh bahan kontak. Jadi gini, kalau dalam KP itu seperti yang Bu Mariamah itu, bahan kontak itu diberikan di awal buat orang itu ngobrol. Jadi bahan kontak itu bukan diberikan terakhir. Kan kadang-kala kita taruh terakhir tuh. Jadi kita bawa misal konsumsi, nanti baginya terakhir. Orang udah nungguin ya, kapan ya konsumsinya ya. Terus baru setelah selesai acara baru kita bagi gitu. Nah kalau KP itu kan kita pengennya ngobrol gitu ya, berdialog ya, cerita-cerita. Nah bahan kontak itu kita gunakan agar orang itu mau cerita. Nah kayak gitu tuh, kasih apa. Tapi kalau kasih rokok ya mungkin situasional ya. Kalau di tempat-tempat tertentu nggak boleh tuh. Puskesmas bagi rokok nggak mau diomelin ntar sama kapusnya. Tapi nggak apa-apa, cari bahan kontak lain, kasih di awal buat ngobrol. Nah, kadang ada yang protes tuh, wah Mas Risang kalau dibagi di awal nanti orangnya keluar, pulang gitu. Dibagiin bingkisannya terus pulang. Kalau saya bilang sih, sebetulnya sebagian besar orang nggak akan pulang kok. Ya, sebagian besar. Karena orang akan terikat sama hukum timbal balik dalam kebajikan. Jadi kalau kita kasih sesuatu, tapi kita kasihnya dengan baik itu, kita minta dia menunggu, dia akan nunggu kebanyakan. Akan ada sebagian yang pulang, ya biarin aja lah sebagian sih. Ya. Nah terus yang kedua tuh Bu Mariamah ceritanya adalah masuknya via kita bilang adalah
gatekeeper ya. Gatekeeper itu penjaga gate, penjaga gerbang komunikasi kita dengan orang lain, ya. Atau bisa juga disebut sebagai opinion leader, boleh. Bisa juga sebagai influencer, boleh. Tapi intinya adalah kita mencoba mencari orang-orang yang nanti bisa membantu komunikasi kita dengan warga yang lebih luas. Nah, itu yang di-approach ketimbang warganya langsung gitu ya. Menarik tuh cerita dari Bu Mariamah. Silakan Mbak Lesti. Eh, Saya baik. Bu Sofi ya yang angkat tangan ya. Setelah Bu ya, Sofi, Bu Titin. Bu Sofi, monggo silakan Bu. Ya, Mbak baik. Sofi ya. Makasih Mas Risang. Akhirnya ketemu. Nggak pernah apa namanya lupa terus mau ikut yang forum Kamisan ini gitu loh. Sibuk sih Mau ya tanya, Mbak Sofi ya. ya mau tanya yang pertama ini ya terkait dengan teori KAP. Nah kalau di apa namanya di slide-slide yang dijelaskan itu kan ada tiga ya, satu prinsip, yang kedua itu langkah-langkah, yang ketiga teknik ya. Nah sebenarnya untuk teknik itu menjelaskan lebih rinci dari prinsip-prinsip KP ya. Seperti itu. Nah, terus untuk kasus misalkan yang melakukan KAP ini adalah seorang kader gitu ya. Kader. Jadi misalkan kader datang ke warga. Nah, kalau menggunakan teknik KAP yang tadi Mas Risang sampaikan itu artinya eh, pesan yang ingin kita sampaikan itu nggak bisa disampaikan dalam satu pertemuan aja. Jadi bisa jadi dua kali atau tiga kali pertemuan baru bisa kita menyampaikan pesan inti yang kita bawa gitu ya, atau bagaimana. Tapi kalau kasusnya dia adalah seorang nakes, misalkan tugas puskesmas, ketika ada pasien datang ke puskesmas itu kan biasanya cepet aja tuh. Paling disuruh ini Bu minum obatnya gitu, jadi nggak sampai, maksudnya saya merasakan sebagai pasien ya, apa memposisikan sebagai pasien itu jarang sekali seorang dokter atau seorang petugas kesehatan itu melakukan edukasi gitu ya kepada pasien. Paling paling banter itu ya minum obat ya Bu, yang rajin ini harus dihabiskan. Paling paling banter itu gitu. Nah itu gimana Mas Gisang? Yang maksudnya yang terutama untuk kader gitu. Berarti nggak bisa dilakukan hanya dalam waktu satu kali pertemuan gitu. Jadi bisa jadi berkali-kali baru bisa bisa mengajak warga untuk melakukan perubahan gitu. Itu aja pertanyaan dari saya, makasih. Iya, makasih Mbak Sofi. Mbak Lesti saya respon aja ya. Mbak Lestinya menghilang. Iya Pak, Oh, lanjut boleh. direspon aja Pak. Kian menghilang. Jadi Mbak Sofi ya dari Cirebon ya. Jadi gini, kalau modelnya KP itu kan pertama kita bicara prinsip. Prinsip itu sesuatu yang kita bisa ikutin tapi bukan yang operasional yang kita bisa terapkan. Tapi kita harus tahu dulu nih teknik-tekniknya apa gitu. Nah teknik itu penerapannya sesuai dengan budaya lokal yang sesuai aja gitu. Kalau misalnya kita pakai teknik nama misalnya, kalau di Sumatera Utara kan nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam dalam komunitas ya, edukasi kelompok, terus kita pakai pengenalan namanya dengan teknik nama yang bertumpuk itu. Terima kasih, nama saya Risang. Terima kasih Risang, nama saya Marpaung. Oh terima kasih Risang, Pak Marpaung. Baru Marpaung, nama saya Marpaung. Marpaung semua gitu ya. Jadi mungkin diterapkannya sesuai dengan kondisi apa namanya budaya lokal yang setempat. Kadang budaya lokalnya itu lebih menginginkan kita menyebut nama anaknya, ya harus sesuaikan. Jadi kalau bicara teknik itu sesuai dengan budaya lokal. Nah terus kemudian ada yang namanya skenario sebetulnya. Skenario itu kumpulan teknik yang ditujukan untuk mengatasi atau mencapai tujuan tertentu. Misalnya, oh kita kalau menghadapi penolakan gimana ya? Oh langkah-langkahnya gini, 1, 2, 3, 4. Ya, oh kalau penolakan atau misalnya menghadapi orang yang emosional, yang marah-marah. Oke, pertama kita lihat dulu dia masih bisa diajak ngobrol atau enggak. Cirinya adalah kekerasan. Ada nggak kekerasan fisik atau verbal, kata-kata. Kalau nggak ada, itu bisa kita ajak ngobrol. Yang kedua, kita buat jeda hening dulu. Jeda hening, kita ajak dia jalan ke satu tempat, ngobrol di sana. Atau kalau dia berdiri, suruh duduk. Sebentar aja,
supaya cengkraman setannya kan berkurang. Terus kemudian setelah itu kita venting, kita keluarkan tuh emosinya. Jangan defensif, jangan membela diri gitu ya. Tapi kita venting supaya keluar semua. Setelah itu baru kita berempati, setelah itu baru kita respon. Ini kan rangkaian teknik sebetulnya ya untuk mengatasi satu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Tapi kalau dalam KAP, rangkaian itu pun sifatnya fleksibel ya. Fleksibel diterapkannya sesuai dengan kondisi. Kayak misalnya tadi itu yang kita bahas hari ini. Kalau layanannya itu cuma terbatas waktu interaksinya, ya kita harus pilih-pilih langkah-langkahnya gitu. Dan nggak selalu harus berurutan. Nah, satu. Terus kedua, terkait sama kadar, apakah cukup sekali atau berkali-kali. Nah ini juga kita nggak bisa pukul rata ya, Mbak Sofi ya. Sama kayak misalnya kita berteman. Kadang kan mencapai satu level pertemanan yang kita bisa saling percaya, kan butuh beberapa kali interaksi kan, ya. Beberapa kali interaksi, kemudian jadilah teman, jadilah orang yang saling percaya, kemudian pengaruh itu bisa kita berikan. Tapi ada kalanya kita sekali ketemu gitu sama orang, kok ya klop aja gitu, langsung bisa memberi pengaruh, itu juga bisa. Jadi sangat situasional ya. Tapi syaratnya memang kalau dalam kafe itu kan connect before content. Jadi usahakan connect-nya itu dibangun dulu, baru bicara konten. Kalaupun orangnya sudah terbuka, mau minum obat TB gitu, atau kita datang ke keluarganya, dia mau minum TPT, terapi pencegah TBC ya, terapi pencegahan TBC. Dia mau minum itu, emang sudah positif. Ya udah diajak minum, diajari cara minumnya gimana, tapi jangan lupa komponen membangun hubungannya tetap diselipkan. Jadi tambah menguat gitu, ya. Jadi sangat situasional. Nah yang ketiga terkait sama nakes, moga-moga kayaknya sih bukan nakes yang ada di forum kemisan ini ya, Mbak Sofi ya. Karena kalau yang bukan di forum kemisan, saya juga mengalami Mbak Sofi. Saya kan ada masalah dengan jantung misalnya. Ada juga itu dokter yang ditanya juga nggak mau jawab gitu. Ditanya sambil ngetik, ngetik kan kalau jantung kalau rumah sakit itu isiannya banyak tuh. Banyak detail. Jadi dia sibuk ngetik, ditanya baru-baru ngeliat ke saya tuh. Ngeliat ke komputer sambil ngetik jawab seadanya. Padahal bayarnya mahal. Sedih ya, sedih juga sih. Tapi untungnya bukan yang ada di forum kemisan ini nih ya. Saya tahu karena dia nggak ada di sini. Kalau ada di sini kan saya nggak berani ngomong kayak gitu. Makasih Mbak Sofi ya. Silakan Mbak Lesti. Pak Risang, ini ada 4 orang nih Pak Risang yang mau bertanya lagi. Pak Risang masih ada waktu? 5 menit kali ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita batasi 5 menit lagi ya. Kalau semisal nanti nggak cukup waktunya, Bapak Ibu boleh tanyakan nanti di grup forum kemisan ya Pak Risang. Nanti bisa langsung dijawab ya sama Pak Risang. Karena Pak Risang juga sedang ngisi pelatihan nih Bapak Ibu, jadi mungkin waktunya terbatas ya Pak. Kita ini ke Bu Titi ya, ke Bu Titi. Bu Titi Aswi, silakan Bu. Bu Titi. Ya, oke. Ya, Oke, ya silakan Mbak, Bu. Mbak Raisi, maaf aku nggak buka kamera ya, soalnya connectingku di gedung agak susah ini. Oke, Bu, lanjut Bu. Ya, Pak Risang, saya barusan tadi selesai ngisi KAP di komunitas perempuan lansia lah ya, di usia 55 sampai 60 gitu Pak Risang. Tetapi saya diminta oleh sponsornya itu bicara tentang perempuan politik gitu ya, lebih ke arah politik. Jadi para audiensnya atau yang ikut pelatihan tadi itu adalah ya ada yang apa mantan anggota dewan yang sudah usia, terus habis itu ada orang yang inilah tim kampanye, tim sukses kayak seperti itu. Nah, pada saat saya memulai perkenalan, dia itu langsung bilang begini, Pak Risang, wah jangan-jangan ini ada pesanan nih dari salah satu partai gitu. Saya langsung agak gimana gitu kan, maksud saya kan ingin menetralisir semua partai yang ada, karena yang pesertanya itu adalah semua partai gitu. Nah, terus itu gimana ya Pak Risang, kalau tadi sih saya sempat agak jeda lama gitu ya, tapi untunglah
sekitar orang 20-an gitulah, 20 sampai 25. Saya bikin perkenalan sambil saya mikir harus bagaimana begitu. Tetapi kan saya khawatir kegalauan saya itu nampak gitu kan di hadapan ibu-ibu gitu loh. Nah itu gimana Pak Risang strategi yang tepat untuk kan seolah-olah langsung ada penolakan gitu kan dari mereka. Jangan-jangan ada pesanan nih dari salah satu kontestan atau salah Oh, satu kayak begitu. Gimana nih Pak Risang? Ini iya, baru saja tadi Pak Risang saya ngalami itu. iya Bu Akhirnya Titi. perkenalan itu saya bikin dua macam, yang melingkar sama yang melingkar yang kenalan satu-satu itu supaya lama saya mikirnya, Oh, sama iya. sama menyebut nama berkali-kali, dilarang menyebut partai begitu. Saya langsung begitu. Itu kira-kira gimana Pak Risang? Strategi Ya, yang tepat. ya Ibu Titi, ini berarti di luar kesehatan ya, tapi Iya, di luar jangan-jangan kesehatan. Di luar jangan-jangan kesehatan. jangan-jangan kita juga bisa memasukkan topik kesehatan ya ke dalam orang-orang yang bukan orang kesehatan. Itu penting tuh Bu Titi itu. Nah, ini Eh, orang-orang Pak tadi itu. Iya, tapi kita bicara misalnya pesan-pesan kesehatan misalnya ya, misalnya ya. Tapi gini Bu Nah, Titi, kalau saya sih biasanya gini, kan teman-teman nakes, teman-teman kader itu juga kan kadang-kala kalau mereka membuat pertemuan juga kadang-kala menghadapi situasi seperti itu. Ada yang nyeletuk lah gitu, ini nggak penting, apa-apaan ini, atau hmm, langsung aja gitu. Terus ada juga misalnya yang nolak gitu, ada yang ngobrol, ada hmm, yang main handphone. Nah itu semua ya, itu kan itu menjadi stimulus buat kita gitu ya. ya, Artinya kita tangkap pesan itu dan akibatnya pada kita itu sebetulnya tergantung dari kitanya. Maksud saya adalah akibatnya apakah kita menjadi down, apakah kita menjadi bingung, apakah kita ya, menjadi apa namanya termanggu gitu. Itu tergantung dari kita sebetulnya. Kita ya, bisa jadi down gitu karena kita menganggap bahwa itu adalah sebuah serangan gitu atau orang itu ya, bermaksud membuat kita down gitu. Kalau kita mikirnya kayak gitu, maka kita jadi down. Nah, makanya kan kalau dalam pelatihan KP, tapi sementara ini di tingkat yang kedua ya, itu kita belajar tentang gimana cara menguatkan mental kita. Ya, hmm, kita sih nggak bisa ngontrol orang, Bu. Nggak bisa ngontrol orang supaya orang itu diam, supaya orang itu perhatian, supaya orang itu ngikutin acara kita penuh, supaya orang itu bersikap sopan misalnya. Kan nggak bisa kan kita ngontrol itu. Kita nggak tahu siapa orangnya. Ya, nah yang kita bisa kontrol adalah diri kita. Makanya ada latihan-latihan gimana caranya membuat mental kita lebih kuat. Ada berbagai model, Bu. Yang saya kan ada berbagai model, ada 3 lah model besarnya. Saya pribadi, saya lebih suka pakai yang namanya kemampuan menunda dan menunda, lalu kemudian membahasakan dan mengontrol diri. Jadi gini, kalau misalnya kita dapat stimulus yang membuat hati kita, emosi kita gimana gitu ya. Wah, hmm, apa-apaan nih pertemuan nggak berguna, misalnya gitu. Ada orang ngomong gitu ya. Maka jangan langsung bereaksi. Kok gitu Bapak berpendapatnya? Atau langsung kita mundur, itu kan reaksi ya. ya, Jangan. Kita punya kemampuan yang lebih tinggi dari itu, yang namanya menunda katanya. Jadi kita tunda sebentar, 1, 2, terus kemudian kita menamakan perasaan yang berlangsung dalam diri kita. Oh, kayaknya aku tersinggung nih. Oh, kayaknya aku jadi apa? Jadi rendah diri nih. Oh, aku kok jadi ini menamai. Nah, menamai itu membuka akses kita ke memikirkan. Jadi otak kita neokortex itu hanya bisa diakses ketika kita bisa lepas dari otak bagian mamalia yang sifatnya lebih emosi. Kalau kita nggak bisa lepas dari emosi itu, nanti kita jadi terbawa gitu, jadi gugup, jadi nggak karuan bicaranya, jadi terlalu cepat dan sebagainya. Jadi segera, oh aku jadi ini ya, menamai perasaan. Nah setelah menamai perasaan baru kita tentukan teknik-teknik apa yang mau kita lakukan. Ya, kita buat dia bercandain, boleh. Ya, bercandain aja apa yang diomongin. Kita nggak lihat, pura-pura nggak dengar, boleh. Dan sebagai berbagai macam teknik lanjutan yang kita bisa lakukan. Nah, jadi intinya sih mungkin buat titik gini, daripada kita ngurusin orang, nah kitanya nih perkuat mental dulu,
Setelah itu, kita bisa terapkan teknik-teknik yang sesuai. Mungkin nanti dalam forum kemisan ya, saya pernah nulis kok itu satu artikel tentang itu. Nanti kita coba jabarkan ya teknik-teknik lanjutannya apa. Mungkin orang suka melihatnya teknik-teknik lanjutannya apa gitu. Reframing gitu. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau mental kita, emosi kita ya terlatih gitu. Itu mungkin ya Bu Titi ya. Ya, terima kasih Pak Risang. Berarti saya tadi ya lumayan tepat ya menunda dengan melakukan perkenalan yang lebih ini. Iya, itu Oke. udah cukup bisa bijaksana itu, aman tuh, aman. Ya. Makasih Pak Risang. Ya, makasih Bu Titi. Pak Risang, ini ada Bu Elva dan Pak Haris. Pak Risang, yang dua lagi angkat tangan. Gimana? Kita tampung dulu ya Pak Risang ya. Oke. Sip. Gimana Pak? Kita sudah mau masuk Pak Risang? Ya, boleh. 2 menit ya, 2 menit boleh. Ya, silakan Bu Elva. Mungkin bisa ringkas ya Bu Elva ya. Monggo Bu. Bu Elva atau Pak Haris dulu? Halo Pak Haris atau Bu Elva? Ya Bu. Nah, silakan Pak Haris. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin ringkas saja. Kadang kan kalau misalkan kita sebagai nakes itu kan salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat itu kan dengan kegiatan kunjungan rumah. Nah, kadang kan masalah yang saya hadapi itu Pak, ketika kita misalkan melakukan kunjungan rumah itu kan selama ini selalu dalam bentuk tim. Artinya terdiri dari beberapa teman-teman profesi ataupun program yang kadang ketika misalkan kita mau kunjungan rumah, sebenarnya kita mau menerapkan KAP, tapi mungkin teman-teman di sekitar atau ke lingkungan sekitar itu kemudian tidak mendukung. Sehingga kadang akhirnya konsep yang sudah kita rancang itu jadi tidak bisa kita terapkan pada saat kunjungan rumah. Mungkin kalau menghadapi situasi seperti itu, baiknya seperti apa Pak Risang? Terima kasih. Iya Pak Haris, terima kasih banyak. Itu juga dialami sama teman-teman nakes yang lain. Teman Promkes misalnya ya, yang tahu gimana cara berkomunikasi tentang stunting, dia ngomongnya enak sama ibu gitu ya, sama ibu orang tuanya. Kemudian ada rekan kerjanya yang, ini kan stunting nih, ini harus dibereskan nih Bu, stunting nih Bu. Kaget teman kita, kader-kader pada kaget. Terus ibunya kemudian jadi sedih, menarik diri akhirnya. Dan kemudian tidak muncul-muncul lagi dalam kegiatan posyandu. Nah, itu artinya kadang-kala kita sudah mencoba menerapkan, tapi rekan kita dalam tim itu belum. Nah, kalau saya sarankan ya, mungkin ini agak susah ya, kadang-kala kan kalau dalam kerja itu suka ada ya perbedaan status yang sifatnya lebih budaya sebetulnya ya. Ada yang lebih tinggi ngerasa gitu, ada yang lebih terhormat merasanya gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Tapi saya pikir mungkin Pak Haris ada baiknya juga kita itu sebelum kunjungan rumah mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar sama tim. Nanti gini-gini ya gitu. Kita jangan ngomong misalnya jangan ngomong obat untuk TPT. Nanti kalau ngomong obat nanti mereka berpikirnya gini-gini. Kan gitu ya. Harus disepakati. Jangan-jangan teman rekan kita ngomongnya obat. Wah, nanti orang langsung kok obat. Atau apa namanya? Misalnya menyampaikan tentang TTD. Kita nggak usah sebut ya kalau TTD ini berbahaya buat anak kecil. Karena kalau tablet tambah darah kan diminum sama anak bahaya kan. Nggak usah dijelaskan itu. Yang penting kita jelaskan bahwa TTD itu hanya untuk ibu hamil. Atau misalnya tentang stunting, nggak usah disebut-sebut ya stuntingnya ya. Atau mengenai teknik, nanti teman-teman jangan langsung ke poinnya ya. Biar saya ngobrol dulu ya, ngobrol tentang yang dia sukai aja, begini-begini. Jadi mungkin Pak Haris betul ada bagusnya juga untuk memulai briefing bersama gitu ya. Kira-kira ntar kalau turun lapangan, yang perlu kita lakukan begini, yang kita harus hindari begini bersama teman-teman. Supaya nanti kita udah enak-enak gitu ya, tiba-tiba ada ada aksi yang kurang asik gitu loh. Jadi mentah lagi. Repot kalau gitu ya. Terima kasih Pak Haris ya. Terima kasih Pak Risang, Bapak Ibu. Ini sudah jam
sudah hampir mau ini ya 14.25. Semoga nanti bisa dilanjut ya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan kita terbuka di forum kemisan, boleh disaling sharing. Kalaupun misalnya ada yang ingin apa sih yang mau kita bahas minggu depan gitu ya Pak Risa, boleh juga kasih masukan Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas di forum kemisan berikutnya. Semoga nanti untuk Kamis depan Bapak Ibu masih mau bergabung ya dengan kita ya. Ini partisipasi dan antusias Bapak Ibu semua kita sangat apresiasi sekali. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Risang udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terus semangat. Terima kasih, kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risa, Mbak Lesti. Terima kasih Pak Risa. Terima kasih Mbak Lesti. Terima kasih Mbak Lesti. Terima kasih Mbak Lesti. Bapak Ibu.